akhirnya kita ngonten juga Cul. Sorry banget nih Cul ya, gue nggak bisa kayak youtuber Cul. Gue nggak tahu openingnya apa nih anjing, gue bilang nggak tahu gue. Setelah sekian lama gitu apa tuh namanya, rencanain akhirnya jadi juga ya. Akhirnya jadi juga Kan? Ya, Walaupun okay. ya seadanya, dan kayaknya kita bakal dikejar-kejar nih Sama hujan. Tapi nggak apa Cul, berkah Cul. Oke, Oke. Gimana nih, kita mau ngomongin apa nih? Gue juga nggak tahu. Kita awal kenal gimana sih? Gue pengen tahu. Awal kenal gimana sih? Ingat gak sih awal kenal kita? Intinya sih gue dulu belagu sih Cul, di pekerjaan. Sumpah gue mana pur kelihatannya belagu ya. Dan gue tahu lo itu ketika ada obrolan waktu itu, lo ngobrol tentang apa ya? Solihun kalau nggak salah. Gara-gara gue ngomongin Gofar ya. Habis Gofar ngomong Solihun. Terus ada dulu Rahmat ya, Pak Rahmat ya. Pak Rahmat yang dulu pernah iya. Oke. Ke tempat kita pada itu dinas di tempat kita. Iya, yang Kalimantan kan ya? Iya, dari Kalimantan dia datang, terus dia ngomong tentang Solihun. Dari situ tuh gue ngulik tuh pas ketika gue nonton Gofar, terus gue nonton Solihun. Oh iya, awalnya nanya lo ya. Awalnya gue nanya, terus dia nge-rekomen tempat-tempat anak Jaksel yang benar-benar anak skena lah kalau istilahnya. Gue nggak tahu sih sebenarnya istilahnya tuh skena atau apa gitu. Yang penting ya di komunitas musik itulah. Gitu. Kurang lebih orang-orangnya. Iya, awalnya jadi faktanya lu kan masuk kerja duluan nih. Ya, kita pernah satu kerjaan bareng lah ya. Satu kerjaan bareng di satu tempat lah ya. Di daerah Jakarta Pusat lah ya, nggak usah disebut deh. Nah, Jakarta Pusat luas. Jadi dia udah masuk duluan 2 tahun lebih awal ya dari gue ya. Asik banget ya. Ada backsoundnya apa? Backsound geledek. Keren. Pokoknya 2 tahun lebih awal dari gue ya. 2 tahun lebih awal dari gue. Terus sebelumnya nggak pernah ngobrol lah ya. Maksudnya karena dia udah masuk kerja duluan, jadi udah punya teman, dan gue masih nyari teman lah istilahnya gitu. Dan gue masih berteman sama anak-anak baru lah gitu. Terus ya itu tadi bener nyambungnya tuh pas ketika nggak sengaja ada obrolan lu suka nonton YouTube apa gitu ya kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah pokoknya tontonan YouTube lu apa sih gitu kan. Nah terus gue bilang gue suka ngobamnya Gofar ya kan. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, gue nggak tahu. Jarang sih, dia lebih ke ngobar ya, ngobar ya, ngobam sama sponsor kan. Terus nah terus ngasih rekomennya si ini juga bagus ya, si Soleh, si ini. Nah terus tadi kenal yang calon manajer ya dulu yang bapak-bapak yang calon manajer, masih muda sih ya, masih muda lah. Nah, terus dia nyambung juga gitu kan. Kayak gini loh Cul, kayak semesta tuh kayak gua malu ngobrol, terus ada orang lagi yang menyambung obrolan kita gitu. Secara nggak langsung, dan mereka kan si Pak Rahmat ini kan dari daerah ya. Dia tahu-tahuan dengan lawless lokal musiknya kita lah gitu kan. Dan gua nggak menyangka sih dia udah satu depan lebih maju pengetahuan tentang dengerin referensi musiknya apa gitu ketimbang gue, karena dulu waktu itu gue dengerin musik kayak itu aja gitu sebelum membuka wawasan gitu. Kayaknya dia ini apa fansnya Seringe, kayaknya dia Serigala Militea kalau paling so tahu anjing. Ya karena dia paham tuh apa namanya, dan dia suka nongkrong di Lawless juga katanya gitu. Gue aja belum pernah gitu kan, belum pernah nongkrong di Lawless. Pernah kesana lah ya kan? Iya gitu kan, pernah kesana lah, pernah ke Lawless gitu. Nah udah habis itu sering ngobrol-ngobrol ya kan, terus ngobrolin musik juga. Ternyata ada sedikit kesamaan lah ya. Iya, kurang lebih sama. Karena dia emo banget ya. Siapa? Saya gue udah enggak, gue kayaknya gue jadi bapak anak 2 Pak sekarang Pak. Jadi dia dulu emo banget, sedangkan gue nggak jelas sih, gue random apa aja gue dengerin sih sebenarnya. Gue sekarang sama tuh ngikutin lo deh, gue nggak jelas juga deh. Enggak, intinya banyak musik yang referensinya nggak jadi cuma satu aliran doang sih sekarang. Iya akhirnya nggak cuma satu aliran lah, maksudnya musik apa aja. Setelah gitu pas di gue dengerin. Iya, nggak harus indie juga berarti. Si anjing sumpah. Nggak enak banget nih backsound kayak gini nih. Berarti nggak harus musik indie juga, apa harus musik indie? Enggak juga. Sih, tapi karena gini Cur, musik itu kayak setelah gue dengerin ya, waktu itu gue dengerin musik itu kayaknya tuh beatnya tuh kayak harus mengundang energi gitu. Ternyata ketika gue main sama Fauzi, dia lebih banyak ngedengerin di
part liriknya gitu. Nah gue yang- dari situ beberapa musisi gue dengerin itu kayak gue dengerin lirik itu bener-bener ngulik lirik itu maksudnya apa sih, diksinya apa sih itu. Oh ternyata maksudnya ini ya. Oh ternyata pengalaman dari sini. Tadinya gue kayak lirik nggak nomor satu, jadi kayak si aransemennya dulu lah yang gue dengerin kan. Iya. Akhirnya gue dengerin, oh gila ternyata musik itu bener-bener bikin nge-relate dari orang satu bisa ke banyak orang gitu. Kalau menurut gue ya, kalau menurut lo gimana? Setelah lo dengerin, kita bahas yang enteng-enteng dulu aja nih. Apa gini aja nih, kita mungkin ya subtemanya kita bahas ya musik dengan pengetahuan yang nggak seberapa dari kita lah ya. Ya mungkin itu aja dulu ya, biar arahnya apaan aja sih, tapi gue arahnya ke sana dulu. Kalau gue sebenarnya kalau musik tuh sebenarnya lebih ke enak di telinga dulu sih, isi listening dulu. Ya, nyaman di telinga lo dulu ya. Nyaman. Gue kecil ya bisa dikatakan dijejelinnya slang kan, slang formasi 13 tuh kayak apa namanya, gue lupa lagi judulnya. Pokoknya sebelum lagu Balikin tuh ada tuh apa namanya yang sumpah serapaku, maafkan kayak maafkan. Nah terus suatu ketika gue ada abang-abangan gue tuh tahun-tahun segitu ya, tahun SD, tahun nggak tahu mungkin awal 2000-an itu ada yang ngasih dulu Rumah Sakit. Gue nggak tahu kalau itu Rumah Sakit ya. Terus lagunya tuh dulu Pop Kinetic dulu. Kalau ini ya kompilasi apa gimana? Enggak, albumnya si Rumah Sakitnya. Ada abang-abangan, gue gak tau juga tuh band dari mana ya, gue dulu band dari mana, terus gue didengerin Rumah Sakit. Disclaimer aja, umur gue sama Acul beda jauh, jadi dia mungkin lebih agak lawas nih. Lagi lawas ya. Lebih agak lawas musiknya. Ya, jadi tahun-tahun awal-awal 2000-an kayaknya ya, gue ada yang ngasih tahu. Bukan ngasih tahu sih ya, dia ada abang-abangan gue tuh dulu kan pakai kaset kan. Musik kan pakai kaset tuh, kaset pita. Iya. Kaset pita, terus dengerin lagu. Tapi zaman dulu kelihatan banget Cul kalau misalnya bajakannya Cul. Iya. Kalau misalnya lo beli original tuh kayaknya tepatnya kayak Mika gitu. Iya. Kaset kita itu. Iya, betul. Dulu, kan ada thanks to-nya kan kalau yang asli. Iya, kalau misalnya yang bajakan tuh kayak cuman polosan gitu doang, terus nggak ada apa namanya cover gitu. Nggak ada cover, terus nggak ada ini, nggak ada lirik. Iya, cover selembar terus nggak ada lirik. Nggak ada lirik. Ya kalau itu kan jelas tuh ada thanks to-nya, lirik-liriknya tuh. Kalau anak sekarang masih ngerasain nggak tahu relate. Ya kalau anak sekarang relate nggak kalau diceritain kayak gitu. Karena gue di rumah masih punya. Gue masih punya ya. Radio pakai kaset pita. Kalau gue mini kompo gitu lah pakai kaset pita, gue masih punya di rumah. Gitu. Walaupun gue udah nggak punya kaset pitanya. Kalau gue masih ada. Lo ada? Blink masih ada Blink. Good Charlotte juga masih ada. Itu zaman itu. Waktu gue masih tinggal sama orang tua gue kan, ada tuh kaset pita sama banyak lah CD. Jadi itu bokap gue dengerin lagu barat juga ya zaman-zamannya dulu. Jadi kalau zaman dulu gini tuh, kalau misalnya ada yang booming suatu berita, pasti orang beli sama karyanya. Betul iya. Dulu tuh zaman-zamannya Kurt Cobain meninggal. Nah bokap gua beli Nirvana cuy. Uset. Beli Nirvana. Gue inget banget karena cover albumnya kan bayi telanjang lagi berenang kan. Bokap lu grunge juga. Ya kan? Terus banyak Iwan Fals kalau yang ya. Indonesianya, terus yang di luar itu Sunda sama dangdut. Dari situ tuh ada satu lagu gitu. Di band yang lagi gue dengerin juga di Perunggu di Kalibata 2012 itu kayak nge-relate gue banget gitu. Kan cerita tentang bagaimana band yang lagi lu dengerin ayah, banget berarti ya ini si Perunggu ini ya. Sosok ayah yang bener-bener referensi musiknya bisa nurun secara nggak langsung gitu kalau menurut gue gitu. Jadi di rumah tuh kita bisa secara nggak langsung nularin loh apa tuh namanya referensi. Iya benar ya. Itu yang gue alamin juga. Lo ngalamin juga? Iya, gue ngalamin kayak gitu. Kalau lo dari abang-abangan lo apa? Iya, jadi kan kalau kan orang tua udah nggak ada, terus gue tinggal kan sama saudara gitu ya. Jadi gue denger tuh musik tuh banyak banget tuh. Power Slabs, kalau lo pernah denger Power Slabs, terus gila sih lo. Iya, gue dengerin sih. Terus ya Gigi. Bener-bener loncat waktu lo. Perbedaannya sama gue bisa 10 tahunan kacau sih ya. Iya, sebenarnya. Iya, Power Slabs gue denger dulu, terus Gigi yang album awal tuh yang si Arman Maulana masih gondrong banget tuh. Itu ada gue dengerin juga. Jadi gue kadang-kadang kan gue dikasih kamar gitu. Jadi gue tinggal sama apa sih namanya? Jadi alam bokap gue dulu kan guru lah. Ya. Guru terus dia punya kenalan nih orang sukses lah di kampung gitu kan, Pak Haji gitu.
Nah, terus gue tinggal sama dia waktu SMP tinggal sama dia. Terus gue dikasih kamar di lantai 2 lah sendirian. Oke. Kamar ini sampingnya ada gudang. Dan dari gudang itu banyak Iya, kaset. banyak kaset. Harta karun dong. Harta karun parah. Gue lupa sih band-band metal juga. Itu ini apa? Metallic Clinic 1, 2 itu ada tuh di situ. Jadi gue udah mulai dengerin tuh, maksudnya iseng kan karena gue ada inilah kompo ya dulu sih. Sifat keponya lah Iya. Ini apa nih, musik apa nih gitu kan. Terus gue Power Slap segala macem lah. Terus kebetulan pokoknya jadi kayak gudang itu tuh sebenarnya kayak gudang. Jadi anaknya Pak Haji ini yang abang-abang gue ini dulunya pembalap terus dia kecelakaan lah, kakinya patah segala macam. Jadi itu piala-piala taruh di situ, terus kayak Gudang nggak kepake lah iya, ya. semua yang dulunya membuat dia kayak gitu akhirnya ditaruh semua di situ. Akhirnya gue itulah harta karunnya di situ tuh, ada kaset. Titik mulai dengerin musik lah ya kurang lebih. Iya, kurang lebih ya, tahu musik-musik zaman dulu, kayak Betrayer apa kayaknya ada deh gitu-gitu. Dan gue nggak sengaja, semuanya nggak sengaja dengerin gitu. Kalau gue tuh baru bener-bener ngebutuhin itu ketika gue tuh banyak referensi musik kan. Oh, wawasannya jadinya gue harus dengerin. Nah, iya, ya kayak misalnya kayak dulu gue pernah main sama temen gue dengerinnya Nirvana banget lah ya kan. Gue baru inget Nirvana itu bokap gue dulu punya gitu. Pas gue nagih ke rumah gue, balik ke rumah bokap gue nanya sama nyokap gue, kaset kemana sih? Ya. Oh, udah dikiloin. Terus anjing gue bilang Itu kalau sekarang harta karun banget. Iya, dan itu harta karun banget. Iya. Nah, deket rumah gue ada kayak tempat pengepul gitulah ya kan, tukang beli gitu. Gue liat kalau misalnya gue lagi mikirin jalan pelan motor gue, kalau situ itu lagi banyak banget tuh kaset-kaset kayak Dewa 19. Ori ya gitu ya, yang Ori lah ya. Gue gak tau tuh dari mana itu, bener-bener ngepul. Iya. Dalam hati gue gimana ke daerah yang bener-bener sebagai yang transaksi jual beli kaset kita zaman dulu gitu menurut gue deh. Dan menurut gue jadi satu hal tentang musik nih ya yang berpengaruh jadinya gini, ketika musik tuh bisa satu ada referensi dari keluarga atau dari asalnya rumah gitu, terus udah gedean dikit atau istilah remaja SMP dari temen dari teman ke teman. Ya, dari temen ke temen. Kalau zaman dulu nggak ada gitu segala macam. Akhirnya ya cuman didengerin dengerin lagu ini nih, atau enggak zaman dulu masih pinjem kaset lah. Kalau nggak punya kaset ngerasain pasti itu banget ngerasain gitu. iya. Terus udah naikkan dikit pakai bluetooth inframerah lah dari handphone antar handphone, walaupun itu juga nggak ori juga kan. Iya. Dan gue ngerasain kayak gitu. Udah makin kesini terus ada lagi radio sebenarnya. Iya pasti radio itu termasuk yang bisa nge-influence orang banyak. Bener nggak? Iya, gue dulu sebelum sekolah tuh dulu apa di bahan apa Pro 2 FM lah, gue lupa ada. Pokoknya setiap pagi itu kayak yang ulang tahun, ada nggak sih yang penyiarnya berat gitu ngomongnya. Nah, terus setiap mau berangkat sekolah tuh gue dengerin itu dulu tuh. Jadi kayak misalkan ada lagu baru, terus dia kayak ngucapin ulang tahun, terus boleh request gitu buat lagunya, buat siang ulang tahun lah intinya gitu, request lagunya. Nah itu terus itu lagu-lagu baru sih, maksudnya kayak zaman-zaman itu kayak zaman-zaman lagi apa namanya, zaman-zaman musik Indonesia sih kayak lagi ungu, lagi naik lah gitu-gitu lah. Ya? Pop-popnya ungu lagi naik kan, pop-pop gitu kan kayak ini ke ini juga kayak turun juga gitu kan. Apa sih kayak setiap zaman punya genrenya yang bisa diandelin lah kalau menurut gue kan. Iya kayak bener bisa genrenya bisa diandelin. Setuju nggak sih lo sama hal itu ya? Bisa jadi setuju bisa enggak kan. Gue dulu pernah denger inilah wawancaranya dulu Aryan 13 tuh. Wah, seringnya itu udah kayak gini berarti ya beralih sama yang wawancara Melanie Subono. Jadi zaman itu lagi naiknya tuh musik-musik kayak gitu, pop-pop gitu, lagi naik pop-pop terus kayak musik-musik metal rock tuh turun tuh, Jambrut. Eranya lagi turun tuh, Jambrut, terus Bumerang apa segala macem itu lagi turun tuh. Terus si Aryan ditanya tuh Om Aryan 13 tuh ditanya apa namanya, kira-kira musik-musik metal rock itu bakal naik lagi nggak sih gitu kan. Terus kalau nggak salah dia jawab pasti akan ketemu zamannya dia bakal naik lagi, bakal hype lagi lah, bakal tinggi lagi, dan ternyata ya sekarang ini gitu kan, gigsnya lumayan banyak kan kalau sekarang misalnya gitu. Sekarang kalau gue pernah beberapa band baru
itu nginfluence malah musik-musik era 70 80 secara aransemennya ya. Kalau Iya, gue perhatiin ya kan. iya, Dan itu iya. make sense sih. Malah jadi kayak anak-anak zaman sekarang nyarinya referensi musik-musik kayak gitu Iya, yang iya. bener-bener lebih lama dan lebih lama, iya. benar kalau misalnya jadi bisa nge-trigger balik era yang zaman dulu naik lagi ke zaman yang beda era Iya, gitu. betul. Intinya sih pendengar pertama kali itu penting, abis itu ada orang yang bisa nerima musik baru itu penting. Terus ke selanjutnya ada orang yang nyebarin itu dengan masif, itu juga kayaknya udah bisa ngebalikin satu genre buat balik ke zaman jayanya lagi gitu. Lagi era sekarang udah era digital, gila sih gue bilang. Ya, lo punya IP baru, lo share, karya lo bagus, pecah sih kalau zaman sekarang lebih mudah kayaknya. Lebih mudah. Dulu kan zamannya ikut parade ya, ikut festival gitu. Dulu kan kayak gitu. Kita bayar dulu. Bayar dulu. Ngerasain zaman-zaman. Ya gue sih nggak pernah karena gue kan nggak bukan pemain juga, penikmat aja gitu kan. Jadi teman-teman gue yang jago-jago gitu, itu kan ikut ke sana. Kita kan support aja, ngikut ke sana, ikut apa namanya parade musik lah zaman dulu gitu. Ikut ke sana bayar segitu gitu kan, zaman dulu kan kayak gitu. Tapi ada pengaruhnya. Gue itu tadi flashback ya, coba kita ganti dulu. Kalau misalnya dari musiknya sendiri nih, lo ada seberapa pengaruh sih musik ke hidup lo gitu? Anjir, itu musik tuh kayak gini ya bagi gue tuh. Gimana? Kayak jadi apa sih ya, kayak jadi kenangan sih, maksudnya apa ya? Lo lebih kenangan gitu. Ya memorinya tuh akan kebangun semua di saat kita udah dengerin musik itu. Jadi gue kembali lagi nih. Jadi setelah gue tahu ini tuh kan, tahu lagu-lagu gitu kan. Jadi kan gue kayak kuping gue kan nyortir ya. Yang gue suka tuh apa gitu kan. Yang bener-bener gue suka tuh apa gitu kan. Jadi gue emang dari kecil random. Gue dengerin lagu Malaysia, gue dijijilin juga lagu Malaysia kan. Apa sih namanya? Pokoknya lagu-lagu Malaysia lah. Gue dulu dengerin pakai. Zaman dulu kita nggak bisa milih cuy. Iya, pakai tape kan. Karena kan abang-abangan kita lagi senengnya. Kayak zaman dulu kita nggak bisa milih gitu. Iya. Tapi akhirnya kita jadi nari lagi zaman sekarang gitu loh. Ngerti nggak lo? Zaman gue SD kayaknya lagu kayak Sahara kasih ke gitu tuh lagi ini banget tuh kalau nggak salah ya, kalau SD ya. Terus gue tuh dulu istilahnya kuping gue nyortir, dan akhirnya kayak gue bukan ikut-ikutan sih, juga kayak tergerak gue harus ngefans salah satu band lah gitu kan akhirnya. Jadi apa tuh Cul kalau boleh tahu? Ya ntar gue ceritain. Jadi abang-abangan gue udah ini, ada yang metal, ada yang suka dulu ada Rotor ya kan, band-band lama tuh, band metal ada Rotor, ada yang suka slang mah hampir semua semua abang-abangan gue dulu masif banget cuy. Iya, slanger banget. Nah, terus suatu ketika gue nonton, kalau nggak salah di Indosiar atau apa gitu, nggak tahu, pokoknya Gebiar BCA atau Tahapan BRI, pokoknya acara bank gitu. Terus muncullah salah satu band Jogja. Gue masih SD, itu band Jogja. Siapa itu Cul? Band Jogja, terus lagunya itu asik banget buat kuping gua. Itu Ceylon Seven, bro. Wah, anjir. Gua sampai sekarang masih. Tapi nggak member lah ya. Nggak member. Tapi suatu saat kalau misalnya udah berkesempatan bisa daftar jadi member, oke ya. Oke, nggak masalah. Suatu saat. Tapi gua pernah member Slanker gua. Zaman SMA. Tapi gua pernah member Slanker gua. Berapa lama tuh? Zaman SMA aja, zaman gua senang-senang SMA tuh gua member ya member bikin, kalau nggak salah yang bikinin teman gue sih, jadi gua ada kartunya dulu, ada kartunya, terus pakai nama samaran kita gitu aja, terserah namanya, misalkan lu apa gitu ya, misalkan Begeng gitu, pakai Begeng gitu nggak apa-apa, terus ada foto kita, terus di atasnya tuh kayak lagu. Tapi zaman dulu masih SMA gitu pasti punya nama. Iya, nama. Gua kan dulu panggilannya karena gue Nasrul kan, Kacung gitu gua. Jadi gua bikin Kacung. Gua keceng lagi. Lu anjir, gua enggak pada jawab. Apa maksudnya keceng? Keceng gitu. Karena gue kayak makanan kan. Diajak nongkrong hayu gua bilang. Oh, gitu. Mauan gua. Ngeceng gitu ya. Ngeceng ikut aja kemana aman. Ikut aja. Iya. Pasti punya, Jul. Gua pernah bikin. Jadi nama gua kayak enggak kepake gitu. Tapi nama lu bagus. Juli. Oke. Terus gua apa namanya? Gue pernah bikin klub slanker gitu kan. Jadi ada fotonya, terus ada nama samaran kita, sama ada lagu yang kita suka.
Apa? Ada satu lagu judul lagu yang kita suka itu di name tag-nya gitu. Di name tag-nya gitu. Nah, jadi karena gue yang Buat yang nonton yang zaman dulu striker di eranya dia, boleh deh tuh kolomnya di komentar itu tahun berapa gitu. Enggak sih. Nah, tapi masih seperti itu gue iya, nggak tahu ya. Tapi karena gue waktu itu maksudnya yang sering gue dengerin itu lagu Balikin. Ya waktu Slang habis dari narkoba ya kalau nggak salah, terus Pai Bongki sama Indra kan udah keluar juga kalau nggak salah tuh era itu. Yang sering diputar tuh di gue Balikin karena kayak abang-abang itu tuh waktu itu karena Slang balik lagi berkarya lagi tuh jadi kayak seneng banget mereka, jadi Balikin pokoknya terus lagu-lagu itu diputar terus. Album itu tuh yang Tong Kosong Balikin kalau nggak salah gitu albumnya itu. Album lagi sedih. Nah ya kalau Pengaruhnya ke lo apa jadi? Terus ya jadi gue malah kayak gue suka juga, jadi asal suka, jadi gue Seven kan tadi kan. ya gue nggak mau sama lah kurang lebih gitu, nggak mau sama kayak mereka. Kalau bisa iya anak anti mainstream lo ceritanya. Kalau bisa jangan sama kayak mereka lah gitu. Kalau bisa di lingkungan lo kalau misalnya lagi hype banget tuh pasti bandnya jadi yang itu mulai didengar kayak kan dan lo pengennya tuh beda sendiri gitu. Gue yang beda lah. Nah itulah gue lagi nonton itu Gebiar BCA atau apa, bintang tamunya Ceylon Seven, band baru. Anjir. Nah lagunya Dan dibawain sama kita dan itu gue langsung suka. Nah terus gue masih inget banget ada kayak bukan kalau cewek apa ya abang-abangan, kalau laki kan abang-abangan, kalau cewek kenalan lah ya. enggak maksudnya bukan gebetan, jadi cewek di atas gua. Kalau lah ya, anggapnya kakak kelas lah. Kalau yang laki kan gue bilang abang-abangan gua. Kalau ini apa nih, sister-sisteran gua lah istilahnya gitu ya. Sister-sisteran gua tuh dia suka banget. Nah terus kayak ini nih band bagus nih gitu, dengerin ini gitu kan, gue digituin. Ceylon Seven. Itu tadi gue bilang tuh tadi musiknya jadi kayak referensi dari temen gitu ya kan. Iya. Bener gak lo? Dan gue pernah bilang namanya Mbak, aduh lupa lagi gue, Mbak Sri atau aduh anjir gue lupa lah. Jadi gue sampai kemarin tuh sampai dapat kontaknya lagi. Sampai gue berterima kasih Mbak, gue mau berterima kasih ke lu gitu. Kenapa emang? Karena lu kayak musik hero gue, lu yang ngenilin gue Ceylon Seven gitu. Iya beneran, gue sampai kok kamu segitunya. Iya beneran gitu. Jadi gue suka. Jadi aku suka tuh dulu karena Mbak ngasih tahu, nonton Gebiar BCA itu apa, gue lupa lah Gebiar BCA atau apa di Indosiar atau RCTI gue lupa, dan akhirnya sampai sekarang suka gitu. Pengaruh banget tuh kalau ya. Pengaruh banget anjir lagu-lagunya sampai sekarang. Lu bisa dengerin lagu sedih tapi nggak sedih. Itu Ceylon Seven menurut gua. Karena lu saking menikmatinya musiknya gitu. Wah hujan nih anjir. Nggak apa-apa. Itu adalah pengalaman dari Acil pengaruh musik di hidupnya dia ya kan. Kalau misal lo punya musik yang berpengaruh ke hidup lo boleh share di kolom komentar. Sekian dulu dari gue, nanti ada episode 2, tungguin aja guys. Oke, thank you. Hujan. Gue nggak ada closingnya soalnya Hujan. bingung jadi YouTuber cuy. Thank you Cul. Oke, sip.